Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ruang Kelas MAN 2 Bima. Bersama dengan saya Nasrih Ramadhani, dan di depan saya ini bintang tamu yang Masya Allah tabarakallah, ini Ustazah Santi Mulyani. Dengan tema kali ini Ramadan anti rebahan. Mungkin yang belum kenal dengan Ustazah ini, Ustazah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya ya Nasria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku sekalian generasi milenial dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Santi Mulyani MPD. Saya salah satu guru di MAN 2 Bima dan saya mengajar mata pelajaran SKI. Ya, Masya Allah. Mungkin lanjut aja ya Bu ya, langsung aja. Pertanyaan yang santai-santai terlebih dahulu Ibu. Baik. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih persiapan kita menyambut bulan Ramadan sebagai seorang Muslim? Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Karena kita ini untuk menyambut sesuatu yang mulia, sesuatu yang paling fenomenal bisa dibilang ya, bukan saja yang fenomenal atau viral itu Nasri ya, yang keren-keren yang sekarang dibilang sama anak muda ya, atau generasi milenial kayak mungkin sad boy, kemudian yang viral-viral gaya cepmet, Masya Allah ya. Nah, itu bukan saja itu, tetapi yang fenomenal itu adalah bagaimana sih di 12 bulan itu ada satu bulan yang Masya Allah, yaitu bulan Ramadan. Benar banget. Jadi di bulan Ramadan ini sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai orang Islam, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Dimana di bulan Ramadan ini adalah kita jadikan sebagai bulan perlombaan. Dimana bulan perlombaan itu ya, kita kalau misalnya ngikutin event nih atau sebuah perlombaan, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita. Apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan? Kalau misalnya nih kita kaitkan dengan Olimpiade, kan kalau kita mau dapat medali pasti istilahnya kita harus belajar. Ya, harus belajar, harus memplanningkan segalanya. Jadi apa aja sih, pertanyaannya tadi, apa aja sih persiapan sebagai seorang muslimah dalam menyambut bulan Ramadan? Jadi tentunya kita harus mempersiapkan diri kita, baik fisik kita, mental, mungkin jiwa kita. Jangan sampai ada yang merasa sakit hati sekarang atau mungkin merasa baperan banget ya, tingkat tinggi, dan akhirnya terlalu memikirkan si siapa di luar sana, dan akhirnya tidak memikirkan dirinya sendiri, dan kemudian kesehatannya menjadi terganggu. Jadi yang pertama adalah kita harus mempersiapkan fisik kita dengan cara, ya sekarang mulai deh kita nih tidur teratur, atau mulai nih kita ini nge-game-nya berkurang deh untuk generasi milenial dimanapun berada. Jadi tidak boleh kalau nge-game-nya 10 jam, mungkin bisa dikurangin lagi, bukan disuruh ngilangin ya. Tapi kalau lebih baik dihilangin nih Bu. Iya benar banget sih, kalau bisa dihilangin, tapi kan namanya juga merupakan sebuah kebiasaan, jadi itu susah untuk kita hilangin secara total. Jadi intinya adalah menyaring atau membuat dari 10 jam itu bisa kurangin, dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Ya, dan yang kedua adalah kita mempersiapkan roh kita. Caranya kita mempersiapkan roh kita tentu saja dengan ilmu. Gak mungkin ya kita ilmu yang niat puasanya Allahumma barik lana gitu kan. Kalau Allahumma barik lana berarti doa makan dong, bukan doa niat puasanya kan. Jadi sebagai generasi milenial, maka tentunya kita harus mempunyai ilmu dulu, pelajari dulu apa aja sih yang mau dipelajari nih dari Ramadan. Niat sholat tarawih mungkin sempat ada yang niatnya apa gitu kan, kita nggak tahu. Jadinya kita harus benar-benar belajar. Kemudian terus niat kita juga, ayo niatnya gimana nih? Bukan niatnya untuk dapat duit ya, pas setelah lebaran dapat THR, benar-benar bukan untuk dapat THR doang, tapi kita benar-benar di sini di bulan Ramadan ini benar-benar untuk dapat pahala, untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, dan akan menjadi manusia yang lebih baik juga untuk bulan-bulan kedepannya setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga ya, jadi yang ketiga adalah mempersiapkan schedule.
Atau jadwal apa aja sih yang perlu kita lakukan nih. Mungkin saja ngikutin apa ya, obor keliling mungkin, atau ngikutin apa sih kalau malam sahur, yang sahur itu juga apa sih namanya? ya yang keliling itu sahur kayak gitu kan. Nah itu kan bisa juga, jadi dischedule-kan semua. Oh ini nih kali ini kayaknya saya harus dari Desa Rasabou nih dulu, atau mungkin nanti dari Sape menuju ke Kecamatan Lambu. Bisa diajak teman-temannya yang anak Man 2 Bima ya, ajak semua teman-temannya nih. Misalnya dischedulekan hari ini di sini, di desa ini, hari ini di sini. Jadi di situ bisa kita cari pahala juga karena membangunin orang yang mau makan sahur. Seperti itu. Kemudian apalagi ya, apa yang harus kita persiapkan. Jadi membuat schedule itu kayak ngaji kita. Ibu mau tanya nih, Nasria mau target berapa khatamannya untuk bulan Ramadan nanti? Insya Allah kalau bisa 3 kali khataman. Amin. Jadi kalau misalnya 3 kali khataman berarti harus benar-benar banyak ya bacanya ya. Satu hari itu mau target berapa nih supaya bisa khataman 3 kali. Apalagi kan bagi yang kita ya, yang muslimah, yang perempuan tentunya ada apa sih? Cutinya. Iya benar. Jadi ada cutinya, dan di cuti itu ya kita harus benar-benar nge-schedulein banget nih, benar-benar atur dulu waktunya. Kan kita cutinya kan kadang ada yang 7 hari, ada yang lebih, ada yang cepat juga. Jadi kan di situ banyak waktu juga kan yang tersita, yang kita nggak bisa ngaji di situ. Tapi kalau zikirnya masih bisa ya teman-teman sekalian, masih bisa ya adik-adikku sekalian zikirnya. Jadi bukan saja kalau lagi cuti nih nggak bisa ngapa-ngapain nih, enggak seperti itu. Jadi zikirnya tetap harus dilaksanakan. Ya, harus tetap dilaksanakan. Kemudian jangan lupa juga misalnya ngebantu orang tuanya yang masak-masak ya loh. Jangan sampai cuman ributin dirinya dengan apa? Yang pergi keluar itu kalau ngabuburit. Ya saya lupa ya, maklum generasi bukan generasi zaman now ya. Ya kata bekannya ya, yang istilah sekarang itu ngabuburit. Karena ya mau ngabuburit di mana ya saya nanti, dan akhirnya lupa deh. Masak, bantuin orang tua. Harusnya kan bantuin orang tua, bukan ngabuburit. Kan gitu. Itu ya adik-adikku sekalian, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menggapai ridho ataupun keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan. Sih Nasria. Sedih aja. Lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Jadi tanda-tanda nih, ada memang tanda-tanda sih, tanda-tanda engkau akan diterima di universitas mana gitu ya. Tanda-tanda kan pasti ada ya, nilainya mungkin bagus atau apa gitu kan. Jadi tanda-tandanya nih gimana sih tanda-tandanya ketika kita puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya yang paling penting itu adalah adanya perubahan dalam diri kita. Yang biasanya nih rebahan terus nih setiap hari karena merasa lapar banget nih saya nih. Lapar banget nih aku apa yang mau dilakukan ya rebahan aja deh. Tidak seperti itu. Jadi kita kalau misalnya ada tanda-tandanya puasa kita diterima, maka itu Nasria, kita itu akan ada perubahan dalam diri kita. Misalnya rebahannya 5 jam nih satu hari, siang-siang bolong, asalnya saja telat gara-gara rebahan terus ya. Jadi di situ misalnya ada perubahan dari 5 jam jadi 2 jam atau 3 jam, bahkan ada yang sudah sampai nggak rebahan lagi. Itu berarti tanda-tanda puasanya diterima. Terus yang ngegame, ngechat apa sih? TikTok lah, gerak apa? Saya nggak paham juga gerak apa anak-anak milenial sekarang ya gerakannya itu. Kalau misalnya bisa manage, bisa atur waktunya, udah nggak terlalu ngegame, udah nggak terlalu TikTok, Instagram dan lain sebagainya, stalking apa gitu ya, jangan stalking mantan ya. jadi diperbolehkan ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan dari segi itu, misalnya nih paling penting juga nih bagi anak sekolah, pergi sekolah nih tutur katanya bagus nggak sih sama gurunya, hormat nggak sih sama gurunya, salam nggak sih sama gurunya, jangan bilang say hello dulu gurunya. Jadi gimana dia nahan emosinya.
kemudian di bulan kedepannya dia benar-benar bisa nggak sih sesuai dengan yang di bulan Ramadan itu. Misalnya di bulan Ramadan kita kan nahan semua nih, nahan emosi kita lah, benar-benar jengkel deh sama yang ini misalnya. Tapi saya ini lagi puasa, nggak mungkin ya saya marah-marah, ngeluarin emosi gitu kan. Ya nggak bisa, ya ditahan banget. Jadi mau makan ini nih, mau benar nih makan es krim misalnya, tapi nggak punya duit. Mau minta sama orang tua nggak enak juga misalnya. Jadi itu kita tahan semua. Kalau misalnya hal-hal yang demikian tadi kita mampu untuk ngejalanin ke bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan, berarti itu ada tanda-tandanya bahwa puasa kita itu diterima. Intinya itu dari keseluruhan yang tadi yang Ibu jelaskan bahwa intinya adalah dari perubahan sikap kita. Apa yang sudah kita tahan, apa yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan, kemudian kita mampu untuk bisa juga terapkan itu di bulan-bulan selanjutnya, berarti kita insya Allah tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bagaimana siap berpuasa? Insya Allah. Harus siap. Harus. Iya, siap atau tidak siap, tetap Harus siap. banget. Oke, pertanyaan yang ketiga, bolehkah sahur pada saat azan berkumandang karena baru bangun? Aduh, ini lagi. Kalau kamu telat, ya Tidur cepat, tidur waktu. Iya, tidur cepat. Tapi kan kita juga kadang mungkin begadang atau kadang kecapean dan lain sebagainya yang membuat kita itu bisa terlambat bangun. Cuman kita harus tahu dulu nih, kalau misalnya kita bangun pas azan, kita nih mau makan nih, ceritanya nih mau sahur nih, mau minum juga karena haus mungkin ya kayak gitu. Itu kalau dari berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, itu dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jika salah seorang di antara kalian kemudian mendengar azan, sedangkan masih ada satu sendok makanan di tangannya, maka dia harus menyelesaikan hajatnya sampai selesai. Jadi dia harus menyelesaikan dulu makannya. Berarti hadis ini ditafsirkan bahwa pada saat kita masih berproses makan sahur, maka kita bisa menyelesaikan makannya kita. Ataupun misalnya nih, kita belum minum nih, tapi keselak. Tapi kita belum minum nih, pasti kita keselak kan, makan. Jadi minum secukupnya. Jadi minum sampai koma dan nggak boleh. Jadi minum seadanya aja. Kemudian kalau misalnya tadi pertanyaannya baru mau, karena terlambat bangun baru mau, itu nggak diperbolehkan. Jadi dia sudah tidak boleh makan sahur lagi karena dia baru bangun, baru mau start ceritanya. Jadi bukan dalam proses makan atau proses minum. Jadi dia tidak diperbolehkan. Intinya untuk generasi milenial, jangan telat bangun. Pasang alarm kalau bisa ya. Jangan terlalu begadang, terlalu memikirkan si dia, nggak boleh. Kecuali memikirkan pelajaran, gitu ya paling penting ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Bolehkah gosok gigi di siang hari pada saat puasa, dan apakah muntah membatalkan puasa? Berarti ada pertanyaan, Bu. Gosok gigi dengan muntah. Gosok gigi versus muntah. Bukan muntah ya. Itu yang lagu itu ya kan, yang viral-viral itu. Oke, jadi kalau masalah gosok gigi memang kita tidak bisa menjauhkan diri kita ya dari itu ya. Mungkin kita mau ke kondangan, ada ya orang yang kondangan di bulan Ramadan ya. Terus mungkin kita ada acara atau apa, ngabuburit mungkin yang tadi ya, atau mungkin ada bukber bersama, bukber yang buka bareng itu ya bersama itu dengan teman-teman, itu pasti kita gimana ya, ini mau gosok gigi atau enggak sih gitu kan. Tapi ini harus diperhatikan ya para generasi milenial. Jadi kita itu kalau misalnya kita benar-benar yakin nih dengan diri kita bahwa itu pasta giginya sama air yang kita pakai gosok gigi itu tidak masuk ke tenggorokan kita, maka itu diperbolehkan untuk kita gosok gigi di siang hari ataupun sore hari. Pada saat kita menjalani puasa kita. Tapi ada tapinya nanti ya. Jangan senang dulu. Ada tapinya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa yakin ya dengan diri kita bahwa itu pasta gigi bakal masuk nih. Karena kadang rasa-rasa dari pasta gigi pada saat kita gosok
gigi itu pasti masih kerasa. Dan itu kadang kita kalau mau nelan ludah kita Pasti kerasa. iya, kerasa juga dan kita akan tertelan. Karena baik disengaja ataupun tidak disengaja pasti itu akan membatalkan puasa juga. Jadi mendingan hindari. Jadi kan masih bisa gosok giginya setelah sahur. Iya, setelah makan sahur kan bisa. Dan setelah buka puasanya puasa, itu ya. masih bisa juga. Sebelum tidur kita Sebelum gosok tidur, gigi lagi. ya, Itu oke. udah 3 kali dong. Iya. Masih gosok gigi lagi. Jadi itu. Jadi intinya diperhatikan itu apakah ada jaminan nggak sih air itu atau pasta gigi itu nggak masuk ya tenggorak kita. Kalau nggak masuk, ya wes silakan. Betul. Untuk gosok gigi. Tapi kalau misalnya enggak, jangan. Jangan sampai hanya karena pasta gigi. Puasa kita batal. Ya jangan sampai ya. Ya, Hanya gimana? berarti puasaku batal karena pasta gigi. Aduh, tidak banget ya. Jangan sampai seperti itu. Kita udah nahan-nahan nih lapar kita, emosi kita dan sebagainya. Batal. Hanya karena pasta gigi Nasria kita Batal. bisa batal puasa kita dan akhirnya kita harus ganti lagi gitu. Oke? Kalau untuk muntah Ibu? Ya muntah ya, aduh maaf ya. Ini ya faktor U ya. Saya lupa juga ya. Jadi kalau muntah, kalau disengaja, membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja, nggak membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya merasa, aduh saya udah lapar banget nih, udah haus benar saya nih, karena habis dari sawah misalnya. Kita kan anak-anak sawah ya. Jadi habis dari sawah nih kita benar-benar haus. Ini muntah aja deh supaya batal nih puasanya. Berarti memang sengaja nih mau batalin puasa. Berarti itu batal. Nggak bisa, nggak ada toleran. Jadi harus kalau nggak disengaja benar-benar mungkin sakit mah. Kan ada kan yang di antara kita yang sakit mah. Jadi itu kalau nggak disengaja kan atau apa gitu, nggak disengaja dan kita udah membatalkan puasa. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah keistimewaan malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Oke, ini menarik nih pertanyaannya. Karena membicarakan tentang keistimewaan atau keutamaan gitu kan. Nasria, dengar kabar atau mungkin nonton yang Blackpink? Oh enggak. Yang Nonton konsernya, dia TikTok. iya kita lihat-lihat kan kalau kita buka YouTube kita pasti ada nih di beranda kita kan ada Iya, di Instagram mungkin ada yang benar-benar artis itu heboh banget pakai kostum Blackpink. Iya, Iya, yang pink sama hitam Hitam. kan. Terus ada nggak tahu apa yang di kayak gini. Kayak palu-palunya ya. Kayak Nggak tahu apa namanya. Iya, yang palu-palunya itu kan. Itu mereka saja seantusias itu menyambut Ramadan. Maksudnya menyambut apa? Blackpink-nya. Ya, Blackpink-nya apa saya salah ya. Oke, sorry. Jadi tapi kenapa kalau menyambut Ramadan yang penuh dengan keistimewaan kenapa enggak seperti itu juga? Mungkin Kenapa pasti kita biasa-biasa bisa saja? beli baju baru nih. kalau kita bisa punya duit ya. Iya. Jadi apa sih keutamaan bulan Ramadan? Keutamaannya adalah bagaimana? Ada malam Lailatul Qadar. Iya, ada malam Lailatul Qadar yang kalian sudah pelajari ya. Jadi ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 1000 bulan. bulan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Quran surah Al-Qadar. Benar banget 100 untuk Nasria. Jadi di situ dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Dan malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Gimana nih ceritanya kita nih ibadah dalam 1 bulan, tapi itu kan nilai ibadah, nilai pahalanya itu 1000 bulan lebih baik dari 1000 bulan. Kita akan hidup sampai 1000 bulan nggak sih? Kan nggak ya? Enggak. Saya ingat puisi yang 1000 tahun itu ya kan? Gitu kan? Jadi kita nggak mungkin, maksudnya nggak menjamin diri kita bahwa kita akan hidup sampai 1000 bulan itu. Maka dari itu ini benar-benar istimewa nih. Jadi antusias kita tuh harusnya lebih dari antusias kita itu menyambut artis yang dari Korea itu yang Blackpink itu kan. Banyak banget artis yang sana, ada yang tiketnya sampai wah gitu ya. Kalau Ramadan butuh tiket nggak butuh tiket, gratis kita ya nyambutnya kan, gratis nggak perlu apa-apa gitu kan. Jadi intinya harusnya para muslim dan muslimah, apalagi khususnya generasi milenial, harusnya lebih manage waktunya, bikin schedule-nya dan lain sebagainya. Mau ibadah apa nih, mau istighfar model apa. Jangan astagfirullahaladzim, jangan gitu doang. Mungkin apa, kata-kata apa, maksudnya kalau kalimat-kalimat tauhid apa yang
perlu kita lakukan supaya tidak astagfirullahaladzim saja. Mungkin terasa bermuhasabah diri kita, memperbaiki diri. Ya Allah, kemarin saya telat terus nih datang sekolah. Mungkin di bulan Ramadan ini jangan telat lagi deh, atau setelah Ramadan jangan telat lagi deh. Kan itu kan pentingnya. Jadi dari kita meraih keutamaan atau keistimewaan di bulan Ramadan itu dengan cara itu, dengan cara lebih baik lagi, dengan berbagai keistimewaan di bulan bulan Ramadan. Kemudian yang lain keistimewaannya adalah para malaikat itu turun. Banyak malaikat yang turun di muka bumi untuk memberikan kesejahteraan untuk kita. Jadi malam itu tuh rasanya benar-benar sejuk, nggak panas, nggak dingin. Jadi hangat, gimana gitu ya, sering nggak bisa diutarakan lah kalau mungkin yang sudah merasakan atau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Karena saya khususnya ibu juga belum berjumpa gitu kan. Tapi kita berdoa bersama-sama semoga kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini. Kemudian keistimewaan di bulan Ramadan selain dari yang tadi itu adalah bagaimana di bulan Ramadan itu, di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi yang begitu mulia, yaitu satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Benar banget. Oke. Selesai dong Bu. Masih ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan terakhir. Mau berakhir nih. Iya Pak. Bagaimana tips menjaga dan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan untuk generasi milenial? Oke, wahai generasi milenial adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi hanya satu cara yang bisa kalian lakukan untuk bagaimana caranya meningkatkan ibadah kalian di bulan Ramadan, yaitu atur gadgetnya, itu aja. Nah, kalau udah bisa diatur gadgetnya, main gamenya udah diatur berapa jam per hari, kemudian Instagramnya, kemudian YouTube-nya, TikTok-nya apalagi, itu bakalan bisa. Oh, waktu saya nih harus berkurang nih untuk nge-game, karena saya mau ngaji, karena saya mau khataman nih 3 kali nih dalam 1 bulan ini. Nah, kalau nggak bisa ditinggalkan nge-game-nya atau di manage nge-game-nya, nggak bisa dong. Khatamannya jadi wacana doang. Wacana, bener banget. Ya, karena generasi milenial itu yang paling dekat dengan mereka, paling dekat dengan kalian adalah gadgetnya. Dimanapun gadget. Mendingan itu lupa apa gitu, lupa uang mungkin ya daripada gadgetnya lupa gadget. Jadi intinya adalah manage gadgetnya. Kemudian atur sebaik mungkin waktunya, bikin jadwal sebaik mungkin supaya bisa target-targetnya itu bisa diselesaikan. Karena tadi kembali adik Nasria bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan untuk perlombaan. Gimana ceritanya kita bisa dapat medali dalam sebuah perlombaan olimpiade kalau kita tidak membuat schedule dengan benar-benar nih, tidak planning terlebih dahulu, tidak baca basmalah ya, dengan membuat itu kan banyak nih pasti godaan-godaan. Udah target nih 1 juz per hari, tapi ada saja dipanggil sama teman, ayo deh keluar, ayo deh ngabuburit, ayo deh kemana-mana gitu kan, akhirnya nggak jadi. Maka itu harus diplankan baik-baik, dischedulkan benar-benar, diatur. HP-nya bagaimana, jangan terlalu bermain dengan HP. Cari lingkungan atau teman-teman yang bisa kita jauh sedikit demi sedikit dengan HP kita. Misalnya pergi ke Melayu atau ke Solo atau ke Rato, gabung dengan mereka, bikin mungkin apa gitu, pembelajaran apa atau kajian apa gitu kan, bisa bergabung sama teman-teman yang mungkin di Lambu ataupun di Sampai. Ya, jadi intinya adalah coba hindarin atau manage atau atur baik-baik HP-nya, kemudian bikin schedule atau jadwal target apa yang mau dilakukan atau ibadah-ibadah apa yang mau dilakukan di bulan Ramadan. Oke, good luck untuk kalian semua. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman pada tema podcast kali ini adalah Ramadan anti rebahan. Jadi untuk teman-teman yang ingin meningkatkan lagi, bagaimana sih cara untuk meningkatkan untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan adalah untuk yang paling utama adalah untuk manage gadgetnya, kurangi scroll TikTok, tingkatkan lagi ibadahnya, tingkatkan lagi istighfarnya seperti zikir-zikir dan lain sebagainya. Kurangi juga rebahan. Benar, yang paling penting juga Nasria jangan lupa
ilmu dulu, ilmu apa saja, doa makan sahur, doa berbuka, kemudian tarawih dan lain sebagainya. Oke, gitu. Mungkin hanya itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.